Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September mendatang. Kemungkinan besar pelatih Sintayong bakal menurunkan skuad yang berbeda saat menghadapi tim peringkat 137 dunia tersebut. Pasalnya, berselang satu hari, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Chinas Taipei pada kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan, Solo. Dengan kondisi itu, kemungkinan besar Sintayong tak menggunakan pemain-pemain muda melawan Turkmenistan. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Elkan Bagot, hingga Rizky Ridho Ramdhani bakal difokuskan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Namun, jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan, mereka akan mendapatkan poin berlimpah sebesar 5,41 poin, yang akan membawa mereka naik dari peringkat 150 menjadi peringkat 147 dalam peringkat dunia FIFA. Sintayong diprediksi bakal memanggil pemain-pemain yang selama ini berpengalaman di Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan penunjukan pelatih asal Jerman Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 akan mampu meningkatkan kualitas dan strategi permainan tim merah putih menuju FIFA World Cup U17. Kapasitas pelatih yang terakhir kali menukangi FC Groningen Belanda dan pernah menjadi manajer Timnas Jerman U20 di tahun 2010 sampai 2016 itu, menurut Erick Thohir akan menjadi awal keinginannya untuk membentuk sekaligus mendesain pola dan strategi karakter sepak bola Indonesia di masa depan. Dalam kontrak selama 4 bulan, Frank akan melakukan pentahapan untuk membangun Timnas U17 agar siap bersaing dengan 24 negara lainnya di FIFA World Cup U17 pada 10 November sampai 2 Desember. Mulai dari analisis SWOT untuk membentuk tim kepelatihan dan staf yang solid, mempersiapkan modul-modul kepelatihan, pemaparan hingga implementasi program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas modul yang dijalankan tim pelatih U17. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menjadi salah satu pilar penting bagi Johor Darul Ta'zim dalam meraih gelar juara FA Malaysia dengan rekor yang mencengangkan. Jordi selalu tampil dalam 4 laga Piala FA yang dilewati JDT pada musim ini. Dalam 4 pertandingan tersebut, skuad berjuluk The Southern Tiger itu tidak pernah kebobolan. Dari babak kedua atau 16 besar hingga partai final, gawang Johor Darul Ta'zim tak pernah dibobol lawan. Sejak 16 besar hingga final, JDT mengemas 14 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Dibandingkan 2 keberhasilan sebelumnya di Piala FA Malaysia pada 2022 dan 2016, pertahanan JDT musim ini begitu mencolok lantaran bersih dari gol. Selain menjadi penguasa Piala FA, JDT juga memiliki kans besar mempertahankan tahta juara Liga Super Malaysia. Saat ini JDT memimpin klasemen dengan 51 poin dari 17 pekan yang sudah dilewati. JDT kini unggul 14 poin atas Selangor FA yang menempati peringkat kedua. Johor Darul Ta'zim tidak pernah meraih gelar juara Liga Super Malaysia sejak 2014. Artinya, jika JDT kembali menjadi juara tahun ini, maka 10 gelar beruntun diraih JDT pada kompetisi sepak bola tertinggi di Malaysia tersebut. Jordi memang peran penting bagi JDT musim ini lantaran hampir selalu bermain di setiap laganya. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong sepertinya bakal memanggil Victor Detan untuk ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 2023. Pasalnya, sang pemain terus menunjukkan performa yang meningkat. Teranyar, winger PSM Makassar berdarah Indonesia Kanada itu mencetak 1 gol saat timnya membantai Persib Bandung 4-2 di pekan keempat Liga 1. Victor Detan masih berusia muda 19 tahun. Pelan tapi pasti, pemain blasteran ini berhasil menarik hati pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares. Dalam 3 pertandingan skuad Juku Eja julukan PSM Makassar di Liga 1, pesepak bola kelahiran Kupang ini selalu dimainkan Bernardo Tavares. Kepercayaan itu dibayar tuntas Victor Detan lewat aksi brilian. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist. Victor Detan mencetak gol kedua PSM Makassar dalam laga tersebut pada menit ke-28. Tinggal masalah waktu saja Victor Detan akan diboyong Sintayong ke Timnas Indonesia U23. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia U23 akan turun di Piala AFF U23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Peluang Victor Detan bermain di ajang ini membela Timnas Indonesia U23 sangat besar, mengingat Sintayong tidak bisa memanggil pemain-pemain yang berumput di luar negeri untuk Piala AFF U23 2023.
Mantan kiper timnas Indonesia Andritani Ardiansyah memamerkan skill di luar nalar saat laga Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Skillnya disebut-sebut lebih hebat dari kiper Jerman Manuel Neuer. Pada laga tersebut, terdapat sebuah momen di mana Andritani Ardiansyah mengeluarkan skill di luar nalarnya. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter @Indosiar yang kemudian direpost oleh Indosporter. Dalam video berdurasi 16 detik, tampak kiper 31 tahun tersebut mengeluarkan skill tak biasa yang jarang dikeluarkan pemain berposisi yang sama dengannya. Ia menggunakan tumit untuk mengamankan gawang dari tekanan penyerang Persita Tangerang. Menerima umpan dari rekan setimnya, ia mengontrol bola dengan menggunakan dadanya. Usai kontrol berhasil, ia kemudian menggunakan tumitnya untuk menghalau bola agar tidak direbut oleh pemain Persita Tangerang. Sang pengunggah pun menyebut kalau skill tersebut lebih hebat dibandingkan dengan kiper Jerman yaitu Manuel Neuer. Meskipun skillnya bikin takjub, ternyata tak membuat Persija Jakarta memenangkan pertandingan. Macan Kemayoran harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 1-0. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali menggila dengan KMSK Denze. Kali ini ia mencetak assist indah dalam pertandingan uji coba melawan Winkelsport. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Le Corner Belgia pada Sabtu 22 Juli 2023 malam. Pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1 dan Marcelino Ferdinand dipercaya tampil sebagai starter. Awalnya Marcelino Ferdinand bermain sebagai gelandang tengah, namun sekitar menit ke-7 ia bertukar posisi dan bermain lebih ke depan sebagai second striker. Nama Marcelino Ferdinand baru-baru ini sedang menjadi sorotan publik Indonesia. Pasalnya, sosoknya kini sudah dibilang mendapatkan kepercayaan dari pelatih KMXK Denze dengan beberapa kali diturunkan sebagai starter. Meskipun di laga-laga uji coba, namun Marcelino seolah membuktikan bahwa dirinya layak main di Eropa. Itu dibuktikannya kala dirinya berhasil membuat kontribusi banyak bagi KMXK Denze kala dirinya dimainkan. Ia kerap mencetak gol maupun assist berkelas. Baru-baru ini Marcelino kembali mencatatkan namanya di papan assist. Itu terjadi di pertandingan KMXK Denze tadi malam. Dipercaya sebagai starter lantas tak disia-siakan Marcelino Ferdinand. Pada menit ke-8, Marcelino Ferdinand nyaris membobol gawang lawan. Sayang tendangannya dari dalam kotak penalti lawan masih dapat diblok kiper lawan usai meneruskan umpan Steven Broken. Lalu pada menit ke-16, aksi gila dilakukan Marcelino Ferdinand dengan menyodorkan umpan Bekil saat melakukan permainan kombinasi 1-2 dengan Kapten Denze di sisi kiri pertahanan lawan. Kemudian Vici Neko yang menerima umpan dari Marcelino Ferdinand sempat kehilangan bola. Tetapi Marcelino datang untuk kembali merebut bola dari kaki pemain belakang lawan. Setelah itu Marcelino mengirimkan umpan terobosan kepada Steven Broken. Tak perlu waktu lama, Steven Broken berhasil mengeksekusi assist dari Marcelino Ferdinand dengan baik lewat tembakan Pristem yang menjadikan gol pada menit ke-16 yang membawa Denze unggul 1-0. Sepanjang laga Denze memiliki beberapa peluang bagus, namun sayang mereka kembali gagal meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Namun pada menit ke-60 Marcelino Ferdinand ditarik keluar KMXK Denze melakukan rotasi para pemain untuk memberikan kesempatan pada penggawa yang lainnya untuk tampil. Alhasil dengan pergantian pemain yang cukup merata itu, gawang KMXK Denze justru kebobolan pada menit ke-83. Skor pun kemudian berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway.